Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Reza. Saya guru kelas 5 di SDN Mekar Asi, Kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait dengan profesi guru. Di sini sesuai dengan tantangan Leksambedas pada bulan April, yaitu jurnalistik. Mohon maaf Ibu diganggu waktunya sebentar. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Sangat bersedia. Terima kasih Bu. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu Ya, beserta Ibu, dengan gelarnya Bu? Ya. Ibu bernama Ibu Oo Khadijah SPD. Kebetulan Ibu rumahnya di mana dan usia Ibu berapa? Ibu bertempat tinggal di Kampung Rancamalang, atau tepatnya Jalan Rancamalang, RT 4 RW 11, Desa Marga Asi, Kecamatan Marga Asi. Dan pada hari ini Ibu berusia 58 tahun. Berarti sudah senior ya. Kemudian kalau boleh tahu hobi Ibu apa sih Bu? Nah, mungkin dari usia yang sudah Ibu sebutkan tadi banyak mungkin pengalaman yang sudah Ibu alami gitu. Yang paling konsisten Ibu ikutin atau yang Ibu laksanakan hobinya gitu. Selain Ibu mempunyai, walaupun Ibu tidak jadi penyanyi, tapi Ibu kalau haluangan tuh itu adalah satu hobi, senang gitu, senang, termasuk walaupun penyanyi mau nyanyi apa, tapi Ibu ada kalanya penyanyi di kamar mandi. Artis ternyata ya Ibu. Kebetulan karena hobi beliau pun alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat juara 3 ya Bu ya, di grup Qosida di tingkat kecamatan Marga Asi. Hebat ya Bu, terima kasih atas dedikasinya ya Bu. Kemudian sejak kapan kalau boleh tahu Ibu pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Kalau Ibu menjalani profesi guru itu pertama Ibu diangkat menjadi PNS itu pada tahun 1988, tepatnya pada bulan 3. Jadi Maret sesuai dengan TMT surat tugas, yaitu pada bulan Maret tahun 1988. Lama sekali ya. Apakah sebelumnya Ibu sudah mempunyai cita-cita menjadi guru gitu Bu? Memang sebetulnya Ibu dari sejak Ibu mulai teringat waktu kelas 5, kelas 6 itu sudah mempunyai keinginan, seandainya nanti sudah besar saya ingin menjadi guru. Mungkin melihat figur guru yang waktu itu yang menjadi idola waktu Ibu masih sekolah, sehingga Ibu dari situ, seandainya nanti saya bisa dan saya harus bisa, saya ingin menjadi guru seperti beliau. Gitu. Hebat, berarti punya role model ya Bu ya. Gitu. Kemudian apa sih alasan Ibu menjadi guru hingga saat ini? Kebetulan Ibu sekarang masih sama seorang pendidik, gitu. Namun beliau memiliki tugas lain, yaitu kepala sekolah gitu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu Bu, perasaan Ibu pertama kali menjadi seorang guru gimana sih Bu? Banyak senangnya. Selama ini Ibu hampir berapa puluh tahun ya menjadi seorang guru, di mana banyak senangnya itu pertama kita bisa menyampaikan apa yang ilmu yang kita dapat sehingga bisa ditransfer ke anak didik. Mudah-mudahan apa yang Ibu transfer itu, bahkan sekarang sudah banyak mereka yang sudah dididik selama Ibu puluhan tahun itu, mereka berhasil lebih dari Ibu.
Karena kesuksesan seorang guru itu bukan Iya. dilihatnya bukan saat itu ya Bu ya. Iya, setelah Setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun pun akan iya, itu terlihat iya, gitu. Karena hasilnya kesuksesannya itu, itu iya. bahkan kan gaji guru ya mungkin sekian tapi lulusannya mungkin atau Iya. siswa kita lebih dari Lebih, kita. Kita bukan iri, malah kita bangga bahwa gitu kita terhadap itu minimal apa yang diterapkan oleh kita itu, bermanfaat, apalagi dulu Ibu sejak jadi guru itu Ibu mengajar selalu di kelas sampai 28 tahun. Ibu ngajar di kelas 1, sedangkan kelas itu awal, kalau dulu itu tidak ada TK, anak itu dari mulai tidak bisa memegang pensil sampai dia bisa baca menulis, bukan berarti menyepelekan guru yang lain, tapi ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli, bahwa anak itu sehingga bisa baca dan menulis mungkin kerja keras Ibu itu. Selain dari dukungan dari semua guru yang ada. Luar biasa ya Bu ya, ternyata seorang guru tuh. Dalam proses mengajar ya Bu, ini berdasarkan pengalaman Ibu, mata pelajaran apa saja sih yang diajarkan Ibu kepada peserta didik Ibu? Karena kita adalah guru kelas, jadi semua pelajaran kecuali pelajaran agama dan pelajaran olahraga itu dipegang oleh kalau dulu tidak ada bahasa Inggris, agama dan olahraga dipegang oleh guru mapel masing-masing, sehingga guru itu dituntut harus semua bidang studi bisa menyampaikan kepada anak. Harus multi talent ya Bu ya, gitu. Sebelum mengajar nih Bu, apa yang diupayakan oleh Ibu sebelum Ibu masuk kelas gitu untuk mengajar anak didik Ibu? Pertama, Ibu sampaikan ya mungkin kepada anak-anak, guru-guru yang baru, terutama yang namanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Dari dulu Ibu kalau misalnya pertama dari rumah pun kita punya niat Bismillah bahwa kita akan memberikan ilmu kepada anak. Nah kemudian pada waktu di dalam kelas kembali lagi kita itu selalu berdoa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita itu bisa nyampai kepada anak, dan begitu pulang kita berdoa kembali. Itu pertama, atau niat dalam hati itu seperti itu. Apapun nanti hasilnya mungkin adanya perbaikan nanti dipertimbangkan atau dipikirkan lebih lanjut. Jadi itu yang pertama, niat kita dulu. Kalau kita dari rumah niatnya sudah tidak enak, berbiasakanlah jika masuk kelas itu dengan posisi hati yang senang. Kalau kita mempunyai hati yang tidak senang, mau nyampai kepada anak, kita sendiri juga tidak senang gitu. Sehingga anak pun, apalagi Ibu ngajar di kelas 1, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki diperlihatkan anak. Kalau kitanya tidak senang, muka kita tidak senang, anak mau bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang kita transfer kepada anak? Mau kita lagi bad mood atau gimana ya Bu, kalau udah masuk kelas udah tidak ada, hilang semua, harus hilang semua, kita harus tampilkan senyum terus biar anak-anak tuh mengerti ya apa yang kita sampaikan. Ya mudah-mudahan ketika gurunya bahagia, anak pun pasti bahagia gitu ya Bu ya. Selama Ibu mengajar di kelas, kemampuan rata-rata kemampuan peserta didik yang di kelas seperti apa Bu? Kemampuan anak itu berbeda, karena anak itu berbeda tentunya dari keluarga yang berbeda, kehidupan yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Tapi guru tidak akan membedakan semua itu, karena dalam satu kelas itu adalah anak kita sama. Tapi mungkin ada juga, kembali lagi ke kemampuan anak itu, ada anak yang malas, ada anak yang rajin, tidak ada anak yang bodoh. Ada juga anak yang malas dan rajin. Kalau rajin pasti pintar, kalau bodoh pasti kurang, bukan bodoh. Kalau tidak rajin pasti kurang, itu kemampuan anak. Kemudian kesulitan selama Ibu berprofesi sebagai guru, itu yang paling benar-benar Ibu masih ingat gitu, apa ya Bu? Pertama, kesulitan kalau kita misalnya ada yang kurang dukungan dari orang tua, itu kesulitan. Misalnya kita memberikan tugas, kalau orang tuanya kurang mendukung, yang menjadi beban atau tidak enak buat kita, seandainya kita memberikan tugas tapi anak tidak melaksanakan. Nah itu suatu kesulitan buat kita, apakah dia mempunyai nilai atau tidak karena dia tidak mengerjakan, karena itu kurang dukungan. Itu salah satunya. Dengan mungkin apakah cara seperti itu, bagaimana upaya guru, mungkin guru harus
harus kontak dengan orang tua, adanya kunjungan ke orang tua, bahwa hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Berarti lingkungan mempengaruhi ya Bu ya. Iya. Kemudian setelah Ibu mengatasi kesulitan tersebut, apakah ada perubahan gitu Bu dari segi peserta didiknya atau termasuk Ibu sendiri sebagai guru? Ada, tentunya banyak sekali. Kita kenapa kita cari dulu kenapa anak itu kemampuannya seperti itu. Nah, kembali dari pertanyaan tadi bahwa kita adanya komunikasi. Kenapa anak sampai tidak mengerjakan tugas? Kalau di kelasnya misalnya ngantuk atau dia selalu mengganggu, nah itu berarti kita komunikasi dengan orang tua. Mungkin ada hal-hal lain di rumahnya, sehingga kalau sekarang itu ada BP ya, kalau dulu itu guru kelas itu sekaligus BP, sekaligus kalau misalnya anak-anak yang mempunyai seperti itu tugas guru, sehingga titik temunya ketemu bahwa ini anak ada penyebabnya seperti ini. Kadang-kadang anak yang suka di kelasnya itu ngantuk, nah di rumahnya itu bagaimana? Kalau kita telusuri, kita kunjungi ke orang tua bahwa anak itu mungkin di rumahnya tidur terlalu malam, kurang perhatian dari orang tua. Nah, itu bisa kita temui kalau kita ada komunikasi dan kunjungan kepada orang tua. Kemudian bagaimana cara mengatur waktu antara belajar dan aktivitas, terutama untuk siswa nih Bu. Kadang kan di kelas ada yang bermain, terus saat kita menyampaikan ada yang ngobrol atau seperti apa gitu. Di antaranya guru harus menguasai kelas. Kalau guru sudah menguasai kelas, anak itu kan fokus ke guru. Apa yang disampaikan oleh kita, anak itu kan fokus ke guru. Kalau kita tidak menguasai yang ada di dalam kelas dan tahu triknya bagaimana supaya anak menguasai kelas itu, tentunya bagi yang anak yang sudah selesai mengerjakan biasanya suka mengganggu. Mungkin diberi tugas lain sehingga anak itu fokus ke masing-masing tugasnya masing-masing, sehingga tidak terjadi keributan di kelas. Itu salah satunya. Ini Bu, pengalaman terutama suka dan duka selama 28 tahun mungkin Bu ya mengajar, ada sukanya, ada dukanya. Boleh Ibu sharing kepada saya atau teman-teman yang lain gitu Bu? Ya, sukanya banyak, tentunya banyak. Kalau dukanya ya kadang-kadang ya, kalau duka itu tidak terlalu banyak, hanya sedikitnya. Itulah seperti tadi, kalau sukanya dimana kita sudah menyampaikan ilmu yang kita sampaikan, anak bisa, itu adalah suatu kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau dukanya, jika mempunyai anak yang misalnya bukan kurang, suka males, itu kan menjadi gimana? Menjadi kadang-kadang anak yang susah kesenerap lah intinya mah, apalagi kelas 1 dulu, Ibu kelas 1 kelas 2. Kalau misalnya dikasih membaca, mungkin salah satu mungkin adalah karakter, juga pembawaan, tapi ada salah satu misalnya tetap mengganjal dalam diri kita bahwa anak itu harus sampai bisa baca, harus bisa nulis. Ada suatu kadang-kadang Ibu kalau dulu nyongcolang dalam hati, kadang-kadang kalau Ibu bangun malam suka kelihatan anak itu belum bisa baca. Ya Allah, bukakanlah hatinya. Walaupun di sujud Ibu atau setelah sujud itu Ibu hendak seperti itu. Kalau untuk kelas 1 sampai bahwa kita meminta kita itu untuk memberikan kepada anak itu dengan tulus, bahwa anak itu harus bisa membaca. Mungkin dengan dibukakan hatinya oleh Allah, bisa anak mengikuti pelajaran seperti itu. Luar biasa sekali ya. Lebih ke ini ya, pentingnya juga support orang tua ya Bu ya, karena kan kita terbatas gitu kan di sekolah cuma berapa jam gitu kan. Terakhir nih Bu, mungkin Ibu selama 28 tahun mengajar, selama 20 tahun berprofesi sebagai guru, adakah saran kepada murid-murid Ibu atau siapapun di luar sana yang tertarik gitu untuk menjadi seorang guru? Ya, pada anak-anak, profesi guru itu adalah, kalau kita sebagai guru, profesi yang mungkin dibilang profesi yang mulia, karena kita memberikan manfaat buat semua orang. Tidak ada seorang guru yang memberikan pelajaran yang tidak baik.
pasti guru akan memberikan pelajaran atau sikap apapun yang diberikan kepada anaknya itu agar mereka itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang yang soleh, itu mungkin di antara, dan berhasil untuk kehidupan di kelak nanti. Amin ya, mudah-mudahan banyak ya generasi apalagi zaman sekarang gitu yang tertarik gitu di menjadi cita-citanya untuk menjadi seorang guru yang tentunya profesi yang sangat mulia sekali kan. Itu tidak akan terbayarkan atau tergantikan oleh apapun. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk kesediaannya diwawancarai oleh saya. Demikian wawancara hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.